Ya, kita mulai aja ya, teman-teman. Baik, Kak. Bu ya. Oke, kita buka dulu Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di dunia maya, dunia online ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka untuk belajar sebuah ilmu, dan mudah-mudahan proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah untuk kita semua. Amin. Ya Amin. Rabbal Ya Alamin. Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman. Eh, kemarin waktu ibu-ibu, bapak-bapak semua, waktu Zoominar gratis, teman-teman ikut semua, Bu. Yang sekarang ikut semua Ikut, ya. Pak. Ikut, Pak. Ada yang Ikut. belum ikut nggak? Ada yang belum ikut nggak, Ibu, Bapak? Waktu Zoom gratisnya, yang pertama banget, Ikut, Pak. Pak ini Pak Usman ya? Pak Usman? Eh, Pak Ramli ya. Iya, Pak Ramli udah ikut ya waktu Zoom yang gratis, sudah ikut nggak? ikut, Mister, ikut. Ya, ya. Saya nggak ikut full, Mister. Oh, saya Bu Helmi. Ya, Mister, karena ada ibadah minggu kemarin. Oh, ya. Iya, iya, iya. Ya ini memang materi pertama masih kita ulang Bu ya, yang kemarin masih kita ulangi lagi. Oke, jadi begini ya, Bapak-bapak dan Ibu semua. Jika kita ingin memiliki kemampuan yang handal dalam bahasa Inggris, belajar sesuatu yang namanya tenses itu hukumnya adalah wajib ya, wajib mutlak ya, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar paham apa itu yang namanya tenses. Nah, waktu kita zaman kita sekolah SMP, SMA ya, teman-teman. SMA kita harus menghafal sampai 16 rumus tensis waktu kita SMA kelas 3. Nah, eh, tapi mengapa teman-teman dari zaman dulu sekali, bahkan dari zaman saya kecil ya, zaman saya SD, kita sudah sering mendengar yang berbahasa Inggris. Sampai hari ini, mengapa bahasa Inggris masih menjadi momok bagi kebanyakan orang? Baik itu pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa, dosen, para profesional. Ya, saya sering katakan ya teman-teman, bahwa selama metode pembelajarannya masih konvensional, masih seperti yang dipakai di tempat-tempat, di sekolahan-sekolahan, di tempat-tempat kursus, termasuk di kampus bahasa Inggris saya sendiri, selama metodenya masih konvensional, bukan merupakan sebuah peta selamanya bahasa Inggris sulit untuk dipraktekkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Bukan sulit untuk dikuasai. Kalau bicara 16 rumus tensis, saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua menghafal 1 jam sudah hafal semua. Tapi walaupun sudah hafal, ketika dipraktekkan kita akan sering apa namanya ber- berpendapat seperti ini. Saya paham apa yang kamu omongin, tapi aku tuh mau ngomong susah. Gitu. Nah ini memang di sana nggak ada peta, teman-teman. Karena tidak ada peta, jadi bahasa itu, Pak, ini kebetulan saya sudah belajar 5 bahasa ya, teman. Walaupun saya nggak dalam bawa ya. Saya belajar bahasa Prancis,
bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Arab, tapi basicnya saja ya. Nah, embrio ketika saya sudah belajar 5 bahasa ini, eh, saya menemukan embrio metode otak kanan yang saya create ini ya. Metodenya itu kan namanya kan metode 42. Jadi kenapa muncul angka 4, kenapa muncul angka 2 kan itu. Itu benar-benar merupakan angka-angka inti semua ya. Jadi gini, kalau dimanapun teman-teman ya, mau di sekolah, mau di tempat khusus, misalnya seperti ini, kita mau bilang gini, Pak Ramli, eh, mohon maaf, ketika saya sedang di depan rumah, saya melihat istri Bapak akan pergi. Nah, semua orang pasti eh, prosedurnya akan begini, Pak. Akan ini kalimat ini yang saya ucapkan tadi, kalau saya Inggriskan dibikin pakai rumus tenses yang mana ya? Yang present tense, yang past tense, yang present continuous tense, yang present future tense, yang present perfect tense, yang future continuous tense, present future perfect tense, present perfect continuous tense, tanten sampai berjumlah 16, Bapak. Itu pasti begitu, Pak. Dan itu yang bikin sulit, teman-teman. Itu selama kita belajar bahasa Inggris, menguasai tenses dengan cara metode seperti itu, selamanya sulit untuk dipraktekkan. Ada 2 alasan mendasar, teman-teman ya. Ada 2 alasan mendasar. Kenapa sulit untuk dipraktekkan? Pertama, karena rumusnya terlalu banyak. Kedua, di sana memang tidak ada petanya, teman-teman. Nah, apa barometer ukuran apa? Ukuran yang mana? Kok rumusnya dikatakan terlalu banyak? Jadi begini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dalam praktek berkomunikasi, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut-mulut kita itu pasti ada 2 jenis. Pasti ada 2 jenis. Kalimat verbal sama kalimat non-verbal. Ya, itu pasti. Bentuknya ya bisa kalimat positif, bisa kalimat negatif, bisa kalimat tanya, bisa kalimat pasif. Apapun bentuknya, klasifikasi atau kategorinya pasti hanya 2. Kalau nggak verbal, pasti non-verbal. Jadi yang metode 42 itu 2-nya adalah 2 jenis kalimat, teman-teman ya, yaitu kalimat verbal sama kalimat non-verbal. Nah, berarti praktis rumus yang harus kita kuasai, teman-teman semua. Kalau kita ingin memiliki kemampuan yang handal, ada berarti 16 rumus tenses untuk kalimat verbal sama 16 rumus tenses untuk kalimat non-verbal. Yang secara langsungnya berarti ada 32 rumus. Bayangkan Bapak-Bapak Ibu, ada 32 rumus yang harus kita hafal untuk kita memiliki kemampuan yang handal dalam bahasa Inggris. Nah, yang menjadi catatan penting, padahal 16 rumus kalimat verbal dan 16 rumus kalimat non-verbal tidak semuanya terpakai, Bapak-bapak. Tidak semuanya terpakai, Ibu-ibu. Jadi yang di antara 16 tenses itu, baik yang verbal, 16 tenses yang verbal sama 16 tenses yang non-verbal, yang terpakai, jadi begini, yang rumus tenses yang benar-benar terpakai ketika kita ngomong, ketika kita nulis, itu hanya 4.
Hanya 4 rumus tensis, Pak. Yang kita tidak bisa menghindar, Pak. Jadi apapun yang kita ucapkan, pasti pakai rumus itu terus, Pak. Nggak bisa tidak. Nanti kita akan praktek lagi ya, teman-teman ya. Pasti pakai 4 rumus itu. Tidak bisa tidak. Nah, coba kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua masih ingat waktu Zoom gratis, metodenya kan 42 nih ya, teman-teman. 4 nih. Empatnya kira-kira masih yang ingat Bapak siapa? Ibu, empatnya ini apa? Isinya apa nih empatnya? 4 akan, sedang, sudah, kebiasaan. Wah, mantap. Pak Ramli ya, bagus sekali ya. Empatnya ternyata akan, sedang, sudah, kebiasaan. Nah, jadi maksudnya apa empat ini? Maksudnya bahwa apapun yang kita ucapkan, kalimat apapun yang keluar dari mulut kita, itu pasti terucap kata akan. Jika tidak terucap kata akan, pasti terucap kata sedang. Jika tidak terucap kata sedang, pasti terucap kata sudah. Jika tidak terucap kata akan, tidak terucap kata sedang, tidak terucap kata sudah, itu pasti kebiasaan. Oke, dari sini dulu teman-teman semua. Monggo Bapak-bapak sama Ibu yang belum paham di 4 ini, monggo siapa? Ngacung dulu Pak, Ibu-ibu. Yang belum paham barusan yang saya sampaikan. Atau masih penasaran mau mencoba, Pak. Kita nggak akan bisa pernah keluar dari 4 ini, Bapak. Ya, kalau mau nyoba lagi, boleh silakan Bapak bikin kalimat bahasa Indonesia. Sayembaranya saya masih berlaku ya, Pak. Yang sayembara yang 1 juta masih berlaku nih. Yang bisa bikin kalimat di luar akan, di luar sedang, di luar sudah, di luar kebiasaan, dapat hadiah uang 1 juta langsung dari saya transfer malam ini juga. Ini ada Bu Asrina, Bu Rina ya ini. Iya, iya Pak. Ya, Bu Asrina, Ibu grupnya Pak Usman ngajar juga di apa PAUD atau TK ya? Enggak? Di SD-nya Pak. Oh, SD-nya. Gimana Bu Asrina? Barusan yang saya sampaikan sudah cukup paham atau pokoknya saya gini teman-teman, Bapak-bapak dan Ibu semua, satu pun Anda tidak boleh tidak mengerti, ya Pak, Bu. Satu pun hal tidak boleh tidak mengerti, harus paham semua, Pak. Ya, tadi 4-nya apa, 2-nya apa? Bu Asina sudah cukup paham yang saya sampaikan tadi? Agak terlambat tadi masuk Pak, jadi ndak teranu semua tadi yang di depan kita sampaikan. Iya. Ya, ini mengulang yang kemarin, Bu Asina, mengulang yang waktu seminar gratis, Ibu Asina ikut nggak? Ikut Pak. Ya. Jadi kan kesimpulannya kan pertama sekali ya teman-teman semua, pertama sekali kita harus paham metode 42. 4-nya itu apa, 2-nya apa. 4-nya adalah Bu Asirnya adalah itu akan, sedang, sudah, kebiasaan. Ya. Nah, Bu Asina akan, sedang, sudah, kebiasaan maksudnya sudah paham belum? Insya Allah Pak. Ya. Artinya gini Bu Rina, apapun yang keluar dari mulut kita itu nggak akan bisa pernah lepas dari 4 ini, Bu. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita menulis, pasti ada kata akan. Jika tidak ada kata akan, pasti ada kata sedang. Jika tidak ada kata akan, kata sedang, pasti ada kata sudah. Jika tidak ada kata akan, sedang, sudah, itu pasti kebiasaan.
Nah, sudah cukup dulu ya, Bu Rina ya. Ya, Pak. Terus yang lain nih yang Ibu ya, Bu Helmi. Ya, Pak, sudah bisa mengerti, Pak. Bisa Oke, dilanjut. saya cek dulu ya yang ibu-ibu ya. Kalau Bu Eni gimana Bu Eni? Bu Eni masih di posisi Bu Eni? Lalu Bu Reni, Bu Herlina, Masih Pak. Iya Pak, ngerti. berarti ya. Lalu ini ada Bu Upi. Bu Upi juga sudah oke, Bu Upi sudah cukup paham empatnya. Iya Pak, insya Allah. Allah oke. Nah, ini ada Bu Utin. Bu Utin juga sama, sudah cukup paham Bu Utin. Selalu paham Pak. Oke. Kemudian Bu Yeni ya, Bu Yeni Ankit nih. Bu Yeni. Oke Pak, siap, Oke. paham. Kalau yang bapak-bapak, saya yakin sudah paham semua ya, bapak-bapak ya. Bapak-bapak gimana? Sudah paham semua ya, Bang ya? Paham, Pak. Oke. Oke. Nah, itu empatnya. Jadi empatnya adalah nah akan sedang sudah kebiasaan itu bukan kalimat, teman-teman. Itu adalah jenis perbuatan. Jadi perbuatan yang akan dilakukan, perbuatan yang sedang dilakukan, perbuatan yang sudah dilakukan, perbuatan kebiasaan. Oke, kalau empatnya sudah paham, baru kita bahas angka duanya. Ya, angka duanya adalah tadi Pak, Bu, yang kalimat. Ya, jadi kalimat itu apapun bentuknya, mau positif, mau negatif, mau yes no question, mau question word, mau kalimat tanya, mau kalimat pasif, mau kalimat perintah, mau kalimat larangan, pasti dia kategorinya atau jenisnya kalimat verbal atau kalimat non verbal. Makanya ininya dua ya teman-teman nih. Jadi akan, sedang, sudah, kebiasaan dalam bentuk kalimat verbal. Lalu yang sebelah kanan akan, sedang, sudah, kebiasaan dalam bentuk kalimat non verbal. Jadi kesimpulannya teman-teman, angka 4 dan 2 ini benar-benar merupakan sebuah peta, Pak, peta bahasa ya. Dan ini berlaku tidak hanya untuk bahasa Inggris ya, Ibu, Bapak. Enggak cuma untuk bahasa Inggris, tapi untuk bahasa di seluruh dunia, Bu. Bahasa apapun, selama masih diucapkan oleh manusia, mau pakai bahasa Rusia, bahasa Padang, bahasa Sulawesi, dia pasti bunyinya itu terus, Bu. Enggak bisa enggak. Pasti akan, sedang, sudah, kebiasaan. Dan jenisnya pasti dua, verbal sama non verbal. Oke, jadi gimana Bapak Ibu? Tadi 4 ya, sekarang duanya sudah paham ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan metode ini, cara mengaplikasikannya? Caranya gini, Bu, Bapak ya, biar cepat. Untuk ilmunya, nama ilmunya atau metodenya adalah 42. Tapi ketika dipraktekkan paling cepat itu ya 42 juga bisa. Cuma lebih cepat kalau dibalik, Bu, 24. Jadi kita lihat dulu yang dua, kalimatnya verbal atau non verbal dulu, Bu, itu lebih cepat. Nah, baru udah ketemu, oh ternyata non verbal. Nah, baru kita lihat ini yang mana, yang akan, yang sedang, yang sudah atau kebiasaan. Itu. Oke. Kira-kira sampai yang angka 2, jadi 2, 4 dan 2 ada yang mau ditanyakan belum? Sebelum kita mau sekarang kita praktek, Bu. Saya bikin kalimat, nanti Bapak sama Ibu saya tunjuk untuk menjawab ya. Tapi masih dalam bahasa Indonesia. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada, Mister. Ya, monggo Pak Ramli ya, monggo Pak Ramli. Terima kasih. Jadi yang pertama saya tanya Mbak ini mengenai
kebiasaan itu. Itu kan selalu ditandai kalau ada keterangan waktunya seperti every day, every night misalnya. Tapi terkadang tidak ada kata keterangan. Nah, ini yang menjadikan kita biasanya bingung. Apa ini kebiasaan atau bukan? Ya. Nah, Kalau ini yang lain yang saat yang akan sedang itu sudah itu jelas itu kayak gitu yes, very jelas. good. Ini yang kebiasaan ini yang menjadi ini. Silakan Master. Ya, jadi begitu Pak Ramli. Itulah salah satu mindset jadul kita. Itu virus ya kita ya waktu kita SMP, SMA, Pak Ramli ya. ya Jadi di sini Pak Ramli, eh, memang kadang-kadang ada beberapa peserta yang gini, yang bingung. Loh, Pak, yang namanya kebiasaan kan berarti sesuatu yang biasa kita lakukan. Betul, betul. Tapi di sini di metode 42 tidak mutlak seperti itu. Maksudnya gimana? Kita nggak mikirin gini Pak Ramli. Betul memang ya ya. keterangan waktu di kebiasaan biasanya kan usually, sometimes, ever, never, kadang-kadang, selalu, pernah, tidak pernah, sering, ya. Nah, intinya gini Pak Ramli. Eh, Sekarang yang jadul kita tinggalkan. Pokoknya jika di dalam kalimat tidak ada tambahan kata akan, tidak ada kata sedang, tidak ada Ya, kata sudah, ditambah apapun pasti kebiasaan. pasti kebiasaan. Mau selalu, mau sering, mau jarang, atau mungkin bahkan nggak ada ya, maknanya nggak ada tambahan itu, nggak ada tidak ada pernah, tidak ada tidak pernah, Oh tidak iya ada iya. selalu, itu kebiasaan. Ya. Memang yang membedakan itu Pak Ramli. Biasanya contoh gini, Iya. I usually go to my friend's house. I Itu jelas ya. gitu ya kadang-kadang. Tapi misal kalau Kebiasaan nih. I go to your place, I go to your home, nggak ada kan? Nah, Tetap aja kebiasaan. Nah itu kebiasaan. Pak Ramli, itu kalau kita pakai metode jadul, itu dalam bahasa Inggrisnya memakai tenses, present tense, simple present tense sama simple past tense. Tetapi kembali lagi Pak Ramli, kalau kita masuk ke bahasa Inggris, mempraktekannya masih pakai nama-nama tenses, ada dua kendala Pak Ramli. Satu lama, karena pertama gini Pak, harus memikirkan nama tensesnya. Kedua, harus menghafal rumusnya. Begitu nama tensesnya ketemu, simple present tense. Rumusnya gimana ya? Gimana ya? 2 kali kerja Pak. Yang ketiga Pak Ramli, karena di sana belum ada peta, walaupun sudah ketemu rumusnya, sudah ketemu tensesnya, tetap pas ketika dipraktekkan 50-50 masih bisa benar, masih bisa salah. Nah, petanya tuh yang mana? Kalau menurut Pak Ramli, kira-kira jadi di antara angka 4 dan 2 yang paling kalau tahu Pak Endul nggak Pak Ramli, Pak Endul yang viral di internet, Pak Endul yang gundul dan berjengkol yang uh, Aduh, best of the best, intinya inti gitu. Enggak ya? padul ya. Pandul namanya. Itu ya intinya inti. Jadi core of the core, best of the bestnya itu di antara 4 dan 2 yang paling inti adalah yang duanya itu Pak Ramli. Yang verbal sama non verbal. Verbal and non verbal. Ya. Karena nanti ilmunya ada di situ Pak Ramli. Jadi ketika nanti kita sudah masuk ke bahasa Inggris, ilmunya ada di verbal sama non verbal. Gimana Pak Ramli? Sudah cukup puas apa masih penasaran? Monggo teman-teman boleh tanya apa siap. saja ya. Mau tanya apa saja boleh. Lanjut. Memang betul Pak Ramli. Ya, jadi teman-teman semua, di antara 4 ini yang benar-benar paling mudah Pak Ramli, sangat mudah itu sambil merem ya. Sambil tutup mata Pak Ramli. Itu yang 3 tadi, yang akan, sedang, sudah. Karena indikatornya udah jelas banget Pak Ramli. Begitu terdengar kata akan, langsung aja itu akan. Terdengar kata sedang, langsung saja itu sedang. Terdengar kata sudah, langsung saja itu sudah. Selesai Pak. Tapi kebiasaan memang nanti dalam bahasa Inggris juga sedikit rada berbeda Pak Ramli. Sedikit lebih sulit dibandingkan yang lain.
untuk kebiasaan. Itu penjelasannya Pak Ramli. Oke, makasih, Mister. Ya, oke. Yang lain mungkin, Thank you. ya, Bapak dan Ibu-ibu yang lain, monggo, mau ada yang tanyakan? Sebelum saya mau bikin kalimat terus saya tunjuk ya, satu-satu saya tunjuk nanti. Jadi, oke teman-teman ya, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Cara menggunakan ilmu ini begini. Ketika ada kalimat bahasa Indonesia, pertama kita lihat adalah angka duanya Pak. Ini verbal atau non verbal. Setelah ketemu, ini misalnya, oh ini non verbal, baru nuju ini akan, ini sedang, sudah atau kebiasaan. Jadi selalu dua langkah Pak. Pokoknya teman-teman ketika mau menginggriskan bahasa Indonesia, ketika dua langkah ini selalu ditempuh, susunan Inggrisnya Pak selalu benar dan tidak bisa salah Pak. Jadi sebetulnya metode ini sangat simpel Pak, tapi kenapa tidak pernah terpikirkan oleh sekian ratus guru bahasa Inggris di seluruh Indonesia? Ya. Saya waktu SMA kelas 1 Pak Ramli, kursus bahasa Inggris 6 bulan Pak, seminggu 2 kali. Selesai Pak Ramli, saya tetap goblok Pak. Ketika saya diterima di UGM Pak, saya dulu kuliahnya 2 Pak Ramli. Saya di Fakultas Hukum UGM, double sama bahasa Inggris. Saya keterima di Hukum UGM, saya satu liting, satu kelas sama YouTuber ahli hukum tata negara itu Pak Refli Harun. Oh, Refli Harun. Ya, itu teman satu kelas, satu bangku Pak. Nah, itu Pak Ramli, pas saya kuliah, semester awal, saya kursus lagi Pak di Jogja, di tempat kursus yang saat itu ceritanya paling mahal Pak Ramli. Namanya LT. Gurunya semuanya bule Pak Ramli. Semuanya bule semua. Australia, Amerika, sama British dari Inggris Pak. Sampai sekarang bahkan saya masih ingat sekali Pak Ramli itu guru saya yang dari Inggris ya, dari British. Karena cewek dulu kita gampang ingatnya itu namanya Mary itu namanya. Ya Allah. Saya keluar Pak Ramli 6 bulan. Kalau orang lihat kan, wih gurunya bule semua nih, keren banget nih, keren pisan ya. Kayaknya wah gitu ya. Tapi begitu saya keluar selesai Pak Ramli, begitu saya seorang diri di luar, saya dilepaskan di alam bebas di hutan ini, masih goblok juga, masih pelangap-pelongo Pak. Mau ngomong nyusunnya tetap bingung Pak Ramli. Jadi nyusunnya tetap bingung Pak. Oke ya, sekarang kita praktek ya, teman-teman ya. Saya urutkan nih, ini berarti yang paling atas nih Pak Ramli, Bu Rina, Bu Eka, Bu Eka Putra nih. Saya urutkan ya. Oke, saya bikin kalimat bahasa Indonesia nanti bapak-bapak dan ibu-ibu semua tinggal bilang verbal, misalnya verbal sudah, gitu ya. Verbal sudah itu. Oke, mulai ya. Ini yang saya urutkan dari atas ini ya. Ini kan yang paling pertama Pak Ramli nih. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Ramli. Pak Ramli? Halo Pak Ramli? Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Pak Ramli. Itu analisanya gimana? Duanya apa, empatnya apa? Saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Ramli. Pak Ramli, udah langsung bisa jawab belum? Atau masih mikir?
Monggo Pak Ramli. Is not speak Su- su- suaranya Pak Ramli. Pak Ramli dengar suara saya nggak Pak Ramli? Halo Pak Ramli, dengar suara saya nggak? Teman-teman, dengar suara saya nggak teman-teman? Dengar, Pak. Ya Ibu, dengar, Pak. Pak Ramli kenapa kayak seperti nggak dengar ya? Pak Eka, Siap, Pak. Dengar. suara saya kedengaran dengan jelas. Jelas. Tapi Pak Ramli saya panggil-panggil kayak nggak dengar ya? Pak Rami coba diminta bicara, Pak. Hah? Pak Rami disuruh ini bicara, dimintakan bicara coba. Kita dengar nggak? Iya, saya kan udah bilang Pak Ramli. Coba Pak Ramli bicara bicara Pak. Oh ini, ayo Pak Ramli. Loh ini saya dengar, Oh, iya nggak ada suaranya, Pak Ramli. tapi suaranya nggak ada Pak Ramli. Coba. Tidak ada suara, Pak Ramli. Mungkin ada yang kemencet ya, Wah, di laptopnya Pak Ramli apa ya? Oh jangan audionya belum, tapi udah buka di sini ya. Speakernya bermasalah. Oke, sekarang lanjut aja ke Bu Heni ya, Bu Heni. Iya, Pak. Ya Bu Heni, Iya, Pak. coba saya tidak mengerti apa yang dikatakan Pak Ramli. Itu analisanya gimana? Sedang verbal. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Pak Ramli. Oh, sudah verbal, Pak. Coba dicermati Bu Heni. Saya tidak Saya tidak. mengerti apa yang dikatakan Pak Ramli. Sedang. Saya menyebut kata sedang nggak? Saya tidak mengerti yang dikatakan Pak Ramli. Kebiasaannya. Iya. Ibu ini kebiasaan Ibu. Kebiasaan. Kebiasaan ya, Pak. Terus kalimatnya apa Ibu? Jenisnya verbal atau non verbal? Verbal. Yes. Udah gitu aja Ibu, selesai. Ah, gitu. Atau verbal kebiasaan gitu ya. Ya, verbal kebiasaan. Saya tahu. Ya. Verbal kebiasaan. Oke, next sekarang Bu Rina. Bu Rina, Iya, Pak. apa yang sedang dilakukan oleh Bu Rina? Apa yang sedang dilakukan? Sedang verbal. Yes. Hanya gitu Bu, gampang kan? Lalu Pak Eka nih, Eka Putra. Siapa Eka Putra nih tadi yang ikut anaknya apa ya? Mas Zaki ya, Mas Zaki? Ya Pak, nggak jadi anak saya. Biar saya aja dulu. Oh Bapak. Pak Eka ya.
Ya, pegang. Apa yang membuat anak Bapak tidak jadi ikut? Verbal kebiasaan. Yes. Mudah banget kan, Pak Eka? Pak, kita belum pernah, Pak, Iya ya, Pak, iya Pak. ketemu dari dulu sekali, Pak Putra. Bahkan di tempat-tempat khusus lain, saya yakin nggak akan ada, Pak. Ya, Metode betul. belajar seperti ini loh, Pak. Iya Pak. Oke, next sekarang ya, Bu ini udah. Ini Pak Pak Helmi nih, Pak Joy. Ibu, Pak. Oh iya, Bu Helmi ya. Anak saya seharusnya, Pak. Cuman Iya, saya Bu Helmi. dampingi. Bu Helmi, ibu guru juga, Bu Helmi. Enggak, Pak. Ngajar Oh. anak aja. Ibu, kenapa Ananda nggak ikut, Ibu? Ada di sebelah saya, Pak. Oh, Masih ada kelas ya. 6 SD. Iya, ya. Tapi nanti saya bantu jelaskan karena dia Oke. belum ini. Oke. Berapa lama anak ibu sudah berada di samping ibu? Berapa lama anak ibu sudah berada di samping ibu? Verbal sudah. Benar nggak ya, Pak? Oke, Bu. Sudahnya benar, Bu. Ya. Berada, coba kalau memang verbal, kata kerjanya yang mana, Ibu? Berapa lama sudah anak Anda di samping? Berapa lama anak Anda sudah berada di samping ibu? Tidak ada kalimat verbalnya ya, Pak. Ya. Ibu. Jadi berada itu non verbal ya, Ibu ya. Ya, baik, Pak. Nah, kecuali saya bilang gini, Ibu. Berapa lama anak ibu sudah berdiri di samping ibu? Nah, baru Bu. Verbalnya Nah, berdiri. ya. Yang verbalnya berdiri. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke, next lalu itu Bu Joy sekarang Bu Herlina, Bu Herlina. Ya, Ya, Bu Herlina ya. ya. Oh ya, mohon maaf sebetulnya teman-teman semua, karena Bapak sama Ibu sudah jadi murid saya sih jujur lebih nyaman ketika Zoom, saya bisa melihat apa wajah teman-teman semua, karena kalau enggak ini saya jadi kita kan sudah jadi keluarga, jadi kenal Bu, enggak kenal wajah saya. Itu rasanya kurang nyaman ya teman-teman ya. Kecuali kalau masih jadi Zoom gratis, kalau itu masih free, belum tentu jadi murid saya. Ya, oke, Bu Erlina mana? Bu Erlina tadi? Ya, siap. Ibu, apa videonya dibuka bisa Ibu? Iya, boleh. Ya Bu Erlina ya. Oke, Bu Er. Eh, sejak kapan Bu Herlina akan belajar bahasa Inggris dengan Mister 42? Akan verbal. Gampang sekali ya Bu Er ya. Mudah sekali ya Bu ya. Ya. Apakah betul metode ini benar-benar mudah? Kebiasaan non verbal. Wah, cerdas sekali Bu Erlina ya, Bu Lina. Mantap. Ya memang mudah Bu ya. Mudah banget ya. Oke, next. Kemudian habis Bu Lina, ini Bu Lina, kemudian Bu ini udah baca Ibu Sumiati. Ibu Upi Erniati. Ibu Upi? Iya, Pak. Ya. Ya, saya belum lihat ibu-ibu ya, bisa diperlihatkan raut wajahnya Bu Ibu biar saya mengenal Ibu. Pakai nikopa. Oh, oke. Iya, ya. Oke, Bu Upi. Wih, Bu Upi ya.
SPD, Masya Allah ya. Oh, Ibu Upi ngajar juga di grupnya Pak Usman ya, Bu Upi ya? Iya, Pak. Oke. Eh, apakah Ibu Upi akan tetap berada di kelompok grup guru-guru di lingkungannya Pak Usman? Akan verbal. Oke, verbalnya yang mana, Ibu? Kata kerjanya yang mana? Coba tadi ulang soalnya yang Apakah Ibu Upi tetap akan berada di lingkungan grup guru-guru grupnya Pak Usman? akan tetap akan Akan berada. Ibu tadi akan berada berada di lingkungan grup guru-guru di lingkungan guru-guru grupnya Pak Usman. Mana Bu Iswi? Anu Bu Upi? tadi kata akan Ya, apakah Ibu akan tetap berada di lingkungan guru-guru grupnya Pak Usman? eh, yang metode 4-nya itu tadi sudah benar di Pak akan Ya, akannya udah betul Ibu. Kan udah terucap akan udah langsung akan betul. Tinggal verbal atau non verbal. verbal non verbal verbal ya kalau nggak salah Kalau verbal kata kerjanya yang mana coba Bu Upi? kata kerjanya tetap berada Nah, bukan kata berada itu bukan kata kerja, Bu Upi ya. Berada itu bukan kata kerja. non verbal sih Iya, non verbal. non verbal Iya. Oke ya, Bu Upi ya. Oke, sekarang ini ada Bu Sumiati, tapi beliau ini sedang sambil bekerja, bisa atau enggak nih? Kemudian, tadi Bu Utin, udah belum ya Bu Utin ya? Belum, Pak. Bu Utin. Oke, Bu Utin. Di mana Bu Utin sekarang tinggalnya? Kebiasaan nonverbal ya. Tinggal kan sama ada tinggal, Bu, tinggalnya. Tinggalnya verbal ya. Berarti kebiasaan verbal ya, Ibu ya? Iya, Ya, kebiasaan verbal. oke. Good. Lalu Bu Yeni. Ya, Pak. Ya, oke, Bu Yeni. Bu Yeni yang mana Bu Yeni ya? Gak kelihatan Bu Yeni. Oke, Sambil nulis, Pak. ya Bu Yeni. Ya. Apakah Bu Heni selalu harus memakai headset? Verbal dan kebiasaan. Verbal kebiasaan, Pak. Ya, apa? Verbal? Kurang jelas, Bu. Verbal kebiasaan. Yes. Jadi nggak usah ragu-ragu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ketika nggak ada akan, sedang, sudah, walaupun ada harus, tetap masuk ke kebiasaan. Oke, sekarang tinggal yang Bapak-bapak nih. Suara kentongan masuk nggak, Ibu? Bapak?
aman aja Pak. Hah? Aman Enggak, saja, nggak kedengaran, Pak. nggak mengganggu Pak. Enggak kedengaran, Pak. Soalnya di sini keras sekali, Pak. Oke. Sekarang Kedengeran, Pak, keras, kentongan. bentar Ibu, saya tutup pintu dulu. Di tempat saya bising sekali Ibu nih. Di pinggir jalan ini ya. Oke, sekarang Pak Ramli. Pak Ramli, dengar suara saya Pak Ramli? Halo Pak Ramli? Kayaknya di soundnya Pak Ramli ada yang Bermasalah kali, Pak. Hah? Bermasalah kali. Iya Ibu, kayaknya mungkin itunya kepencet sama Pak Ramli, mungkin beliau nggak sadar mungkin ya, nggak tahu mungkin. Oke, sekarang tinggal Pak Putra, Pak Putra. Ya, Halo Pak. Pak Putra. Ya, Pak Putra belum ya, belum. Sudah tadi Pak. Oh sudah. Silakan. Ya. Berarti sekarang tinggal yang bapak-bapak. Oh Pak Usman. Usman, Pak Usman. Pak Usman. Halo Pak Usman. Pak Usman. Oh ini ada siapa ini? Andika Ciara Rutim. Ini Bapak atau Ibu ya? Ibu. Oh Ibu Rutim atau Ibu Andi? Lutim itu asal daerah saya, Lu Timur. Oh ya, Rutim. Daerah mana ya Ibu Andi? Sulawesi. Iya, Sulawesi Selatan. Oh, Bu Andi sama ini ya, sama linknya Pak Sis atau Pak Teguh? Iya, Pak Siswanto, Pak. Oh ya, oke. Barusan masuk Bu Andi? Iya, baru masuk, Pak. Tadi ada kegiatan. Oh, tapi 42-nya udah paham belum Bu Andi? Iya, kemarin ikut pertama. Itu yang tadi Pak Usman itu kepala sekolah saya, Pak. Oh, Masya Allah, ya. Ya, mudah-mudahan sudah paham. Kalau sudah paham, mau saya tes langsung ya, Bu Andi siap ya? Iya, boleh, Pak. Oke. Apakah saat webinar gratis sekitar 2 minggu yang lalu Bu Andi ikut? Kebiasaan, apa kata kerjanya? Berarti kebiasaan dan verbal. Ikut ya Pak ya? Katanya. Ikut verbal atau non verbal Bu Andi? Verbal ya Pak ya? Iya, Verbal. Iya. Verbal, ya. Dan sebetulnya kalau bicara masalah verbal non verbal ini jujur sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita sendiri Bu, dengan bahasa kita sendiri ya. Jadi sangat juga dipengaruhi oleh kemampuan kita di dalam bahasa Indonesia itu sendiri Bu ya. Kita mungkin ada aneh Bu ya, orang kita tiap hari kita pakai bahasa Indonesia tapi kadang-kadang ada mungkin beberapa kata yang kita nggak yakin bahwa itu verbal atau non verbal. Oke. Yang belum Pak Rabi udah, siapa Bu apa udah, Poco udah. Yang belum sudah semua ya? Sudah semua ya? Oh Pak Usman. Kalau Pak Usman mungkin belum paham Pak, soalnya 2 minggu lalu beliau ndak gabung Pak. Oh, tapi ini beliau ada di sini nggak Bu ya? Di standby di depan Zoom nggak nih beliau? Kurang tahu juga Pak, soalnya malam ini ada 2 Zoom juga, saya nggak tahu beliau masuk di Zoom yang mana. Oke, siap. Oh, ada Ji Pak, ada Ji. Halo Pak Usman. Halo. Wah, gelap ya, saya nggak bisa lihat wajah Pak Usman, nggak kelihatan nih.
Sudah kelihatan nih Pak. Wah, Masya Allah. Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Pak Usman, yang 42 sudah paham apa masih? Sudah paham Pak? Saya sudah lihat video ulangnya. Oh, oke oke. Ya, oke. Kalau gitu saya tes ya. Berarti walaupun Pak Usman tidak ikut, tidak berada di Zoom yang kemarin, Pak Usman sudah paham ya? Insya Allah paham. Ya, Pak Usman sudah paham ya? Itu masuk mana, Pak Usman? Yang mana itu Pak? Yang 42. Iya, Akan sedang sudah kebiasaan. iya, Verbal dengan non verbal. yes. Jadi apakah Pak Usman sudah paham? Itu empatnya apa, duanya apa Pak Usman? Paham siapa? Ya, itu apakah, jadi ini dijawab Pak Usman ya. Apakah Pak Usman sudah paham? Itu empatnya apa, duanya apa Pak Usman? Tempatnya kebiasaan, duanya non verbal. Paham verbal atau non verbal Pak Usman? Non verbal. Paham verbal Pak Usman. Verbal, kata kerja, paham. Paham kata kerja? Iya, understand, paham kan sama dengan mengerti kan? Oh iya betul nih. Terus ada kata apakah Pak Usman sudah paham? Apakah Pak Usman sudah mengerti kan sama? Iya. Nah, Tapi dia sudah. ya berarti ya sudah ya. Kemudian verbal. Berarti sudah verbal atau verbal sudah ya Pak Usman ya? Ya. Ya, tadi pertama Pak Usman jawab kebiasaan tadi yang pertama. Saya tidak perhatikan tadi. Ya, oke tapi insya Allah udah paham ya Pak Usman ya. Insya Allah sudah paham. Ya, oke. Jadi gini teman-teman semua, Pak Usman nanti besok. Jadi, oh ya, Bapak Ibu sekalian, saya benar-benar mohon maaf ya, saya mohon maaf sekali Pak. Saya kan masih aktif jadi Pak Guru di Madrasah Aliyah ya di MA Pak. Kebetulan pondok saya Pak Usman ini minggu besok selama 1 minggu full penuh persiapan akreditasi Pak Usman. Seluruh murid diliburkan ya, maksudnya tidak ada pelajar, guru semua guru MA ngumpul dari satu dalam rangka untuk persiapan Pak Man selama 1 minggu. Jadi besok ini minggu harusnya kan jadwal kita kan Selasa sama Kamis besok ada Zoom ya. Jadi minggu besok saya benar-benar off dulu, tapi online-nya tetap jalan Pak. Nanti rumus akan sedang sudah saya share di grup ya, Bapak Ibu ya. Rumusnya tetap jalan, saya share di grup. Ya. Jadi rumus akan, rumus sedang, rumus sudah, rumus kebiasaan. Nah, malam ini kita matangkan dulu masalah mindset kita, cara berpikir kita ya. Sama sedikit ilmunya ya. Oke. Nanti rumus saya share di grup ya, teman-teman ya. Saya share di grup. Pak, izin Pak. Pak Ramli boleh menjawab lewat chat mungkin Pak, dikasih pertanyaan. Iya, ini Pak Ramli chat bisa nggak ya Pak Ramli ya? Oke, coba. Halo Pak Ramli. Bisa baca tulisan. Oh, speakernya bermasalah tuh ya Pak Ramli tuh. Speakernya bermasalah. Ya Pak Ramli. Saya kasih pertanyaan.
izin Pak, agaknya beliau bisa dengar Bapak mungkin Pak. Oh, bisa dengar? Bisa dengar. Nah, ya bisa dengar. Oke, Cuman ininya berarti yang Pak lain. Ramli, Pak Ramli dengan suara saya nanti jawabannya lewat tulisan aja ya. Pak Ramli jawab lewat tulisan ya. Oke. Apakah di speaker Pak Ramli sedang terjadi sebuah masalah? Ya, monggo Pak Ramli dijawab. Oke, sedangnya betul Pak Ramli. Terjadi kata kerja Pak Ramli. Happen. What is happening? Happen. Ya, oke. Itulah. Itu jadi kendala kita paling-paling di situ ya teman-teman. Justru kadang di kemampuan bahasa Indonesia kita sendiri ya. Kadang-kadang kita ragu ini verbal atau non verbal ya. Oke, berarti Pak Ramli sudah. Oke Pak, sekarang kita akan masuk ke ilmunya bahasa Inggris ya. Langsung masuk ke ilmu bahasa Inggris, tapi rumusnya besok saya share ke grup ya, Bapak Ibu ya. Saya share di grup rumusnya. Rumus akan, rumus sedang, rumus sudah, rumus kebiasaan. Sekarang ini masalah mindset Pak. Oke, coba teman-teman perhatikan tangan saya. Yang ini, akan, sedang, sudah, kebiasaan, verbal. Ya, verbal. Nah, oke, mungkin saya ini dulu ya, diabstrakkan dulu Pak ya. Saya kalau orang Jawa bilang diawangkan dulu. Jadi rumus akan adalah ini nggak usah dicatat Bu, nanti saya kirim di grup ya. Subjek plus will atau shall plus titik-titik akan ya. Nggak usah diapalin Ibu. Yang penting Ibu sama Bapak dengar dulu. Rumus sedang subjek plus to be plus titik-titik plus ing. Rumus sudah subjek plus have atau has plus titik-titik. Rumus kebiasaan subjek plus titik-titik. Nah, yang teman-teman perlu cermati, di setiap rumus ada titik-titik-titiknya ya. Ada titik-titik-titiknya. Nah, itulah yang akan kita isi, teman-teman. Itulah yang akan kita isi. Di sini suaranya masuk keras sekali ya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, rumusnya tadi nggak hafal nggak apa-apa, cuma Bapak Ibu sekalian harus paham bagian titik-titik itu yang akan kita isi. Artinya, setiap rumus ada titik-titiknya ya. Itulah yang akan kita isi. Kita akan bermain sebuah mindset ya. Saya ulangi ya. Akan, sedang, sudah, kebiasaan, kalimat verbal. Titik ini isinya apa? Coba Ibu siapa yang pertama ini? Coba yang pertama siapa ini? Pak Ramli Lagri, Pak Ramli. Titik itu isinya apa? Untuk kalimat verbal isinya apa? Ditulis Pak Ramli, boleh? Pak Ramli ditulis saja. Oke Pak Ramli. Pak Ramli, akan, sedang, sudah, kebiasaan kan ada dua nih. Yang sebelah kiri verbal, sebelah kanan non verbal ya. Akan, sedang, sudah, kebiasaan verbal. Oke, titik-titik ini isinya apa? Pak Ramli belum paham, berarti langsung next ke Bu Rina. Bu Rina. Ya Pak. Isinya kira-kira apa Bu Rina?
Kata verbal. Kata verbal. Iya. Oke, saya belum mengatakan benar atau salah ya, saya tampung dulu. Oh iya, Pak. Kemudian Pak Eka, Pak Eka, Pak Eka. Ya, Pak. Ya, pertanyaan saya tadi masih masih jelas atau belum, Pak Putra? Pertanyaannya belum jelas, Pak. Oke. Ini bisa lihat tangan saya ya, Pak Putra ya. Ya, ya. Yang sebelah kiri yang verbal, jadi akan sedang sudah kebiasaan verbal, sebelah kanan akan sedang sudah kebiasaan non verbal. Ya. Sekarang ini yang akan sedang sudah kebiasaan verbal, yang kalimat verbal ya. Ya. Itu kan ada 4 rumus, rumus akan, rumus sedang, rumus sudah, rumus kebiasaan. Di dalam rumus, di dalam setiap rumus ada titik-titiknya, Pak. Nah, titik-titik itulah yang akan kita isi. Kalau yang verbal, titik-titik itu isinya apa menurut Pak Putra? Isinya verbal. Oke. Tapi saya belum jawab benar atau salah, saya tampung dulu ya. Lalu kemudian next Bu Heni. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Isinya apa Bu Heni? Verbal. Oke. Lalu Bu Helmi? Verb, Pak, kata kerja. Yes. Lalu Bu Rina? Sudah, Pak, tadi. Oh, Bu Rina udah ya? Kalau gitu Bu Ubi? Bu Ubi? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, isinya apa Bu Ubi? Verbal. Ya, oke. Lalu Pak Usman? Pak Usman isinya apa? Pak Usman mungkin sedang tidak di tempat. Bu Yeni? Iya, Pak. Verbal. Apa Bu Yeni? Kata kerja, Pak. Oke. Lalu Bu Utin? Kata kerja, Pak. Ya. Udah semua ya? Ini Bu Sumiati ada, tapi kayaknya beliau sedang, Bu Sumiati ini beliau nge-grab Ibu. Jadi supir Bu Sumiati? Jadi kurang Oke, masih driving ya. Ya, betul ya, teman-teman. Jawabannya isinya adalah kata kerja, karena definisi dari kalimat verbal sendiri kan sudah jelas. Namanya juga kalimat verbal, isinya pasti kata kerja. Nah, sekarang ini, teman-teman. Sekarang yang sebelah kanan. Akan, sedang, sudah, kebiasaan dalam bentuk kalimat non-verbal. Sama, jadi verbal sama non-verbal, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rumusnya sama, tapi isinya tidak sama. Ulangi lagi ya dari Pak Ramli. Kalau kalimat non-verbal titik itu isinya apa, Pak Ramli? Kalau bisa jawab, nggak bisa lepas gitu ya. Ditulis Pak Ramli. Pak Ramli kalau bisa jawab, nggak bisa bilang aja lepas gitu, Pak. Oke, isinya non-verbal ya, Pak Ramli. Next, terus lalu Bu Rina. Ya, Pak. Ya. Isinya itu selain dari kata kerja. Yes, oke.
sama dengan non verbal ya. Oke. Iya, Pak. Next, lalu Pak Putra. Selain kata kerja Pak, non verbal. Oke. Lalu Bu Heni. Kata kerja, Pak. Oke. Bu Helmi. Selain kata kerja mungkin adjektif, kata sifat atau Oke, ya bagus. keterangan Selain gitu, kata Pak. kerja bisa benda, sifat, keterangan ya. Lalu Bu Reni, Bu Lina. Iya, non verbal. Non verbal. Good. Lalu Bu Upi. Non Oke. verbal. Pak Usman. Ya, Pak. Pak Usman tadi agak ketinggalan ya. Tadi apa pas nggak di tempat ya? Ke belakang mungkin ya. Pak Usman. Iya. Halo. Ya. Jadi 4 rumus ini di setiap rumus itu kan ada titik-titiknya. Ya Pak Usman? Ya. Iya. Kan 4 rumus ini di setiap rumus kan ada titik-titiknya. Yang akan kita isi Pak Usman, itulah bagian yang bagian titik-titik itulah yang akan kita isi kan? Nah, kalau yang ini Pak Usman tadi saya panggil nggak menyahut tadi. Yang akan sedang sudah kebiasaan dalam bentuk kalimat verbal. Titik-titik ini isinya apa menurut Pak Usman? Kata kerja. Good. Ya, betul. Sekarang yang non verbal, Pak Usman. Titik-titik ini isinya apa Pak Usman? To be. Wah, woi, keren bisa nih Pak Usman nih. Jadi Bapak-bapak dan Ibu semua jawaban salah tadi yang non verbal kecuali Pak Usman. Tadi teman-teman menjawab selain kata kerja, jawabannya salah ya. Jadi yang benar titik-titik itu isinya adalah to be. Nah, sekarang baru kita bongkar ya, teman-teman. Jadi ini masalah mindset ya, masalah mindset. Kalimat itu apapun bentuknya, bisa positif, bisa negatif, bisa kalimat tanya, bisa kalimat pasif, bisa perintah, apapun kalimat larangan, semua pokoknya apapun bentuknya, jenisnya kan pasti 2. Kalau enggak verbal pasti non verbal. Kalau kalimat verbal berarti isinya adalah kata kerja. Kalimat non verbal, jangan lupa kalimat non verbal dalam bahasa Inggris pasti harus selalu memakai to be. Jika tidak memakai to be, pasti salah. Nah, yang bukan kata kerja, yang kata benda, kata sifat, kata keterangan, itu letaknya di belakang to be. Begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Oke. Bu Rina. Halo Bu Rina. Iya, Pak. Coba sebutkan to be yang Bu Rina tahu. To be itu apa saja yang Bu Rina tahu? M is R. Oke. M is R. Itu aja Pak? Masih ada yang lain Bu Rina? Will? Will bukan to be. Bukan. Bukan to be. Itu kayaknya Pak. Oke. Next. Pak Putra. Pak Eka, Pak Putra. M is, are, were, was, been. Oke. Lalu Bu Eni. I is, am, are. Oke. Lalu Bu Helmi. Am, is, are, have, has, was, were. Ya, Bu Helmi, have sama has bukan to be. Ya.
Oh, oke, Pak. Jadi udah betul tadi. Am, is, are, was, were termasuk to be. Masih satu lagi. Masih dua. Kemudian Bu Lina belum ya? Bu Reni belum ya? Bu Reni? Musiknya seru itu, Pak. Am, is, are, were, was. Am, is, are, was, were ya. Oke. Lalu Bu Upi. Bu Upi? Iya, Ya. ya Pak. Apa? Bentuk to be ya Pak. Ya. Am, is, are, was, were. Oke. Saya belum bilang salah benar ya. Lalu, oke Pak Usman. Pak Usman. Bu Utin. Ya, Bu Pak. Utin. Ya. Is, are, was, were. Apa ya? Whose itu? Bukan. Oke, sama juga. Yang terakhir Bu Yeni. Am, is, are, was. Ya, Bu Yeni. Am, is, are, was. Oke, saya kasih tahu ya. To be, am, is, are, was, were. Satu lagi, been. Teman-teman lupa ya, been. Nah itu been itu yang pasangannya yang have sama has itu tadi yang jawab have sama has tadi. Have been, has been gitu ya. Oke, Ibu. Ini masalah mindset ya. Jadi kita sudah sepakat apapun bentuk kalimat itu dia pasti jenisnya dua. Kalau nggak verbal pasti non verbal. Kalau verbal berarti dia pasti pakai kata kerja. Tinggal kata kerja yang mana? Bahasa Inggris itu kan ada tiga kata kerja bentuk pertama, kedua atau ketiga. Nah, kemudian berikutnya kalimat non verbal dalam bahasa Inggris jangan lupa pasti harus pakai to be. Enggak pakai to be pasti salah, Ibu. Nah, sekarang kita bahas yang non verbal dulu ya. Kalau akan langsung aja jadi teman-teman, 42 itu ilmunya ada di jari-jari sini, Bu ya. Ibu, Bapak, lihat tangan saya lihat ya. Kalau akan, sedang, sudah, kebiasaan verbal, isinya tadi kan kata kerja, yaitu 1, 3, 1, 2. Akan 1, sedang 1, sudah 3, kebiasaan 1 atau 2. Maksudnya adalah 1 itu berarti kata kerja bentuk pertama. 2 berarti kata kerja bentuk kedua. 3 berarti kata kerja bentuk ketiga. Teman-teman kalau kata kerja bentuk 1, 2, 3 tahu ya. Walaupun nggak hafal tapi tahu ya Ibu ya. Bu ini tahu ya? Teman-temannya lain tahu juga ya dalam bahasa Inggris kan ini kan pelajaran SMP SMA dulu kan bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris dibagi 3, bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Jadi ini teman-teman lihat ke sini akan, sedang, sudah, kebiasaan. Kalau verbal isinya adalah kata kerja yaitu 1, 3, 1, 2. Akan 1, sedang 1, sudah 3, kebiasaan 1 atau 2. Besok saya share di grup ya, teman-teman. Rumusnya besok saya share di grup. Lalu yang non verbal. Nah, ini Mas ya, teman-teman, perhatikan ya. Ini tangan 2 ini yang non verbal. Akan, sedang, sudah, kebiasaan non verbal.
Tadi isinya adalah apa teman-teman? Jawab. To be plus non-verbal. Loh, Bu Asina? Jawab. Yang Ya, mana, Pak? iya, Isinya yang titik-titiknya yang non-verbal. iya. Titik-titik isinya bukan to be plus non-verbal, tapi cukup to be. Jadi Oh, jawabannya to adalah be saja. to be. Ya. Oh iya ya, Pak. Non-verbalnya ada di belakang to be. Gitu ya. Oh iya iya. Isinya to be. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau akan to be-nya apa? Akan. I. I itu subjek, Bu. Akan adalah ini. Oke, teman, saya ulangi ya. Saya ulangi ini. Yang verbal. Verbal dulu. Oh ya. Akan, sedang, sudah, kebiasaan verbal isinya adalah kata kerja, yaitu 1, 1, 3, 1, 2. Akan, sedang, sudah, kebiasaan non verbal isinya adalah to be, yaitu be, being, been sesuai subjek. Kalau akan to be-nya adalah be ya, teman-teman langsung aja. Pokoknya begitu akan to be-nya be. Kalau sedang to be-nya being. Sudah to be-nya been. Kebiasaan to be-nya sesuai dengan subjeknya. Jadi kalau subjeknya I, to be-nya am. Subjeknya you, to be-nya are. Ini hafalan waktu kita SMP kelas 1 dulu ya, teman-teman. Kalau they, mereka, to be-nya are. Kalau he, dia laki-laki, he is, to be-nya is. Dia perempuan, she juga to be-nya is. Nama orang tunggal, Ibu Yeni juga is. Nah, sekarang malam ini teman-teman semua, teman-teman sudah di brainwashing mulai sekarang sampai terus selamanya harus punya konsep ini, Pak. Ketika melihat kalimat, nggak usah panik, dia pasti verbal atau non verbal. Kalau verbal berarti isinya kata kerja, kalau non verbal berarti isinya to be. Kalau akan to be-nya be, sedang being, sudah been, kebiasaan to be-nya sesuai dengan subjeknya. Sampai sini yang belum paham siapa? Monggo tanya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya mau tanya, Pak. Ya, Bu Helmi ya. Tadi kan untuk yang verbal akan itu memakai verb one. Ya, good. Kalau yang sedang tadi verb one juga ya, Pak? Ya, betul. Kalau sudah verb three, good. Kebiasaan bisa verb one atau verb two ya, Pak? Yes, 1 atau 2. Betul. Oke, Pak. Nanti mungkin kalau ada kalimat belajar lagi, Pak. Yang penting kalau yang non verbal, dulu. Bu Helmi, non verbal. Yang non verbal memakai to be, kalau Yaitu, akan pakai be, yes. sedang memakai being, yes, being, jangan being tapi being, jangan being, Ibu ya. Being. Ya, being. Sudah memakai been. Good. Kebiasaan sesuai dengan subjeknya. Yes, very good. Bu Helmi di sekolah SD atau PAUD? Saya ngajar anak saya aja, Pak, kelas 6. Cuman dulu pernah belajar lah. Oh gitu ya, oke. Ya, monggo ibu-ibu yang lain, bapak-bapak, silakan, mana yang masih belum paham? Monggo teman-teman. Bu Rina, udah oke semua verbal-non-verbalnya? Insya Allah, Pak, untuk sementara ini. Ya, kalau Pak Eka? Sudah, Pak. Oke. Bu Latihan, Reni? Pak. Ya? Minta latihan. Oh ya. Besok rumusnya saya kirim dulu ya, Pak, di grup ya, rumusnya ya. Ya, Pak. Bu Rina tadi. Bu Rina, Bu Helena. Gimana, Ibu? Ya, sudah Pak, sudah mengerti. Ya. Yang non verbal udah paham ya, Ibu ya? Sudah. Pokoknya Ibu, jadi ini teman-teman semua, angka 4 dan 2 ini Pak, Ibu, benar-benar seperti
bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Sederhana tapi ledakannya betul-betul luar biasa, Pak. Ini sampai tingkat TOEFL, Pak. Sampai tingkat tertinggi semuanya pakai 42, Pak. Ya. Sampai tingkat TOEFL, kalau teman-teman paham verbal non verbal, maka sampai tingkat TOEFL pun Inggris susunannya benar terus ya, teman-teman, nggak bisa salah. Karena kita udah terkunci. Kalau verbal berarti isinya kata kerja, tinggal yang mana, yang satu, yang dua, atau tiga. Kalau non verbal, isinya pasti to be. Kalau akan to be-nya be, sedang being, sudah been, kebiasaan sesuai dengan subjeknya. Oke, sekarang Bu Upi. Bu Upi, sudah cukup paham, Bu Upi? Halo, Bu Upi? Ya. Ya? Insya Allah, Pak. Insya Ya? Allah. Insya Allah, Pak. Ya, ini di tempat saya bising banget, Ibu. Bisa saya ganggu. Iya, berisik. Bapak juga udah nguap terus. Udah malam. Oke, terakhir, Bu Upi udah, Pak Usman, Pak Usman. Kalau nggak Bu Utin, Bu Utin. Sudah, Pak, insya Allah. Insya Allah, Bu Yeni, Bu Yeni. Ya, paham, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke, teman-teman. Untuk malam ini kita sudah langsung masuk ke bahasa Inggris. Berarti tinggal besok rumusnya tinggal saya kirim di grup ya. Jadi ini masalah mindset. Karena kalimat itu apapun bentuknya, mau dia positif, negatif, kalimat tanya, mau pasif, apapun, dia pasti verbal atau non verbal. Kalau verbal berarti kata kerja, yaitu 11312. Kalau non verbal pasti harus pakai to be, yaitu be, being, been sesuai dengan subjeknya. Oke, kalau teman-teman nggak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, belajar malam ini cukup dan ini sudah langsung masuk ke bahasa Inggris ya. Jadi Ibu, sebetulnya Bapak-Bapak sudah bisa langsung dipraktekkan ya. Bisa langsung lihat kalimat-kalimat di buku-buku Ibu. Lihat saja Bu. Ini lihat, kalau di setelah subjek ada will, yaitu akan. Kalau setelah subjek ada to be sama ing, yaitu pasti sedang. Kalau setelah subjek ada have atau has, kalau have sama has, besar kemungkinan 90% sudah. Tapi karena itu have sama has, kalau bukan sudah ya dia kata kerja biasa yang artinya mempunyai. Ya, bisa. Kalau have sama has nggak bisa 100%, harus dilihat di belakangnya. Belakangnya kata kerja ketiga atau to be. Kalau verbal berarti kata kerja ketiga, kalau to be berarti adalah yang been, have been berarti dia sudah. Oke. Bapak-bapak dan ibu semua, malam ini belajar cukup sampai sini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Monggo, silakan teman-teman. Pak Ramli, oke. Minta diulang makna angka 1. Oh ya. Ya Pak Ramli. Pak Ramli dengar suara saya ya. Pak Ramli, ini masalah mindset harus paham betul, Pak. Ini kan verbal ya. Verbal kan akan, sedang, sudah, kebiasaan. Itu kan rumus. Di dalam setiap rumus ada titik-titiknya. Yang akan kita isi adalah titik-titiknya. Nah, karena ini kalimat verbal, dari namanya saja sudah kelihatan Pak Ramli. Verbal kan artinya kata kerja. Kalimat verbal berarti isinya adalah kata kerja. Yaitu apa? Yaitu 1, 1, 3, 1, 2. Berarti yang dimaksud 1, 1, 3, 1, 2 adalah kata kerjanya. Yaitu kalau 1 berarti kata kerja ke 1. 2 berarti kata kerja ke 2. 3 berarti kata kerja ke 3. Gitu Pak Ramli. Sudah cukup paham atau masih bingung Pak Ramli? Kalau yang non verbal sudah paham atau masih bingung Pak Ramli? Oke? Yang verbal Pak Ramli, verbalnya sudah oke apa masih bingung?
Yaitu Pak Ramli, makna satu itu Pak Ramli salah nulis ya. Ya, maksudnya kata kerja bentuk. Jadi bahasa Inggris itu Pak Ramli, yang kata kerja dalam bahasa itu dibagi tiga. Bentuk pertama, bentuk kedua, ketiga. Contohnya, pergi. Nah, bahasa Inggrisnya pergi itu, Pak Ramli mungkin tahu ya, go ya. Nah, itu nggak cukup, harus tiga. Go itu kata kerja bentuk pertama, bentuk keduanya adalah when, bentuk ketiganya adalah gone. Jadi pergi itu Inggrisnya apa ya? Jawabannya adalah go, when, gone. Dan itu sifatnya hafalan Pak Ramli. Hafalan, harus dihafalkan. Makan, kalau makan, eat, at, eaten. Melihat, see, saw, seen. Membeli, buy, bought, bought. Nah itu hafalan semua. Oke Pak Ramli, paham ya yang dimaksud 11312 itu adalah bentuk kata kerjanya. Udah paham Pak Ramli? Oke. Oke, monggo yang lain. Barangkali ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup. Bu ini? Ya Pak, Ada yang mau tanyain? cukup dulu Pak. Cukup. Oke, teman-teman semua. Kalau nggak ada, berarti sudah paham semua ya. Nanti rumus saya share di grup. Dan mohon maaf sekali, nanti minggu depan lagi, karena minggu besok saya nggak bisa ngajar. Minggu depan berikutnya, rumusnya harus sudah hafal semua. Rumusnya pendek ya, teman-teman. Rumusnya harus sudah paham semua, harus hafal. Nanti jumpanya setiap hari Selasa dan Ya, Bu ini kurang keras. jumpanya setiap hari Selasa dan Kamis ya? Ya, Zoom-nya setiap Selasa dan Kamis, bukan Rabu, Jumat ya. Karena ternyata masih ada benturan jadwal. Selasa malam sama Kamis malam. Kamis malam. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi nanti di online, Bapak ya, kita tetap sekali waktu, saya mungkin tiap hari nongol, Ibu ya, bisa nongol, entah di jam berapa ya, sekitar say hello, atau mungkin kita bahas ini sedikit-sedikit ya. Mungkin rumusnya saya tanya gimana teman-teman, rumusnya sudah hafal belum ya. Jadi kita tetap lanjut sementara di online dulu selama 1 minggu, karena saya ini, wah ya Allah, benar-benar akreditasi ini pusing Ibu, banyak banget yang harus dikerjain. Ya Pak, sama di TK juga. Oke teman-teman ya, berarti Baik Pak. kita tutup ya teman-teman. Baik ya. Ya oke, berarti teman-teman semua belajar malam ini di Zoom pertama ini kita sudahi, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan. Agar dapat manfaat, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay guys, see you next time ya. See you next time guys. wabarakatuh. Bye guys.